Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihar Ratna Fauziah dengan NIM 2002-103-03013 dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan observasi mengenai erosivitas lahan di daerah aliran Sungai Bengawan Solo, tepatnya yang berada di Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Dalam suatu daerah aliran sungai, terdapat rangkaian proses pengumpulan, penyimpanan, pendambatan, dan juga penyaluran air yang semuanya itu menjadi suatu sistem hidrologis dan memiliki peran yang sangat penting dalam pengaturan tata air. Sungai Bengawan Solo adalah sungai yang memiliki aliran terpanjang di Pulau Jawa, yakni sekitar lebih dari 16.000 km persegi. Sungai tersebut melintas dari Pegunungan Sewu, Wonogiri, Jawa Tengah, dan bermuara di Desa Pangkawetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, yang terbentuk sekitar 400 juta tahun yang lalu. Terbentuknya daerah aliran sungai tersebut akan membawa berbagai dampak positif maupun negatif bagi kehidupan manusia. Misalnya, adanya Sungai Bengawan Solo akan membawa dampak baik terhadap sumber pengairan lahan persawahan bagi para petani. Sementara dampak buruknya adalah karena adanya sungai tersebut akan memicu terjadinya erosi dan pendangkalan di daerah aliran sungai akibat sedimentasi. Wilayah perbatasan Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan yang dilintasi oleh Sungai Bengawan Solo termasuk dalam kategori wilayah aluvial yang tersusun atas krakal, kerikil, pasir, lempung, dan setempat pecahan cangkang fosil dengan usia kuarter Holosen. Lapisan ini tergolong lapisan baru yang terbentuk 0,01 juta tahun yang lalu. Aluvial sendiri merupakan sebuah lapisan atau suatu lapisan yang jenuh atau sulit dilalui oleh air yang mengakibatkan dan memicu banyaknya limpasan permukaan atau runoff di sekitar wilayahnya. Pada daerah penelitian 2, 3, dan 4 memiliki tingkat kerapatan erosi yang tergolong rendah, dengan variasi erosi hanya 2 hingga 4 meter. Zona ini terdapat di sekitar persawahan atau perkebunan campuran yang terjadi pengolahan lahan secara terus-menerus menggunakan teras tanah dengan kemiringan lereng 24 hingga 45 derajat yang menandakan bahwa lokasi tersebut termasuk curam. Pengolahan lahan teras tersebut menyebabkan pembentukan erosi lain pada setiap sisi lain teras yang memicu terbentuknya erosi lain dalam suatu area. Sedangkan pada daerah penelitian 1 dan 5 memiliki tingkat erosi yang tinggi, didasarkan pada bentuk erosi yang memanjang. Daerah erosi ini terbentuk di sekitar jalan setapak menuju persawahan dan juga rumah penduduk. Erosi parit terwujud dari zona erosi hingga deposisi dengan selop atau kemiringan lereng yang cenderung agak miring dengan persentase 20 hingga 35%. Kedudukan tersebut menyebabkan pengikisan lereng yang lebih sering atau intensif dengan tipe pemanjangan lereng atau tebing. Perkenalkan, saya Ratna Fauziah, perwakilan mahasiswa dari Universitas Jember. Dengan Bapak siapa? Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancari Bapak mengenai kejadian banjir yang pernah dialami oleh warga sendiri, tepatnya di daerah ini, Pak. Kalau ada banjir itu tahun perkiraan saya ya 94, 95. Selama ini sampai sekarang belum ada. Kira-kira rentang waktunya berapa? Kira-kira ya banjir waktu itu 1 bulan. Kemudian pertanyaan kedua mengenai kemarau. Kira-kira kapan terjadi musim kemarau? Kalau musim kemarau tahun 2015 kemarin itu selama kira-kira ya 6 bulan ya. Kalau 4 bulan 6 bulan. Kalau ini tahun 2020 lalu? Oh, enggak pernah. Selama ini enggak pernah. Yang kemarin tahun kemarin itu aja tahun 2019 kemarin. Terima kasih Bapak. Ya. Air merupakan aspek terpenting dalam kehidupan. Kualitas air tanah dipengaruhi oleh faktor litologi, iklim, dan aktivitas manusia yang ada di sekitarnya.
Aliran Sungai Bengawan Solo juga memiliki pengaruh yang spesifik terhadap kualitas air tanah terdekat. Sungai Bengawan Solo sendiri termasuk ke dalam sungai periodik, di mana aliran airnya dipengaruhi oleh air hujan. Jika musim kemarau tiba, air yang sebelumnya melimpah dapat mengering dengan cepat dipengaruhi oleh penguapan dan juga aktivitas manusia. Persebaran erosi parit dapat menjadi penentu baik tidaknya kualitas lahan das. Kualitas lahan dikatakan baik apabila proses erosi parit terjadi pada bagian dasar sungai maupun pada bagian residualnya, karena tidak menyebabkan rusaknya vegetasi di sekitar das. Besarnya intersepsi hujan oleh tajuk sangat ditentukan oleh komposisi dan juga stratifikasi vegetasi. Energi kinetik dari tetesan air hujan mampu merubah bagian-bagian vegetasi yang dapat menghambat laju air hujan. Das Bengawan Solo memiliki kualitas lahan yang rapat, di mana banyak pepohonan dan lumpur liar yang tumbuh di setiap tebing sungai. Jadi, erosi yang paling dominan terjadi adalah erosi parit, di mana air hujan yang jatuh mampu diserap langsung atau terinfiltrasi oleh tanaman yang ada di sekitarnya. Proses turunnya air hujan menuju daerah aliran sungai yang berpengaruh terhadap erosi sungai sangat kecil persentasenya. Dari adanya persebaran erosi parit di daerah penelitian menunjukkan bahwa laju erosi ini bergantung pada setiap pola dan atau model penggunaan lahan. Erosi parit sendiri sebagian besar terjadi pada daerah persawahan, tegalan, dan atau perkebunan campuran yang diakibatkan oleh pengolahan lahan secara terus-menerus. Hal itu dapat dilihat dari tingginya tebing-tebing sungai yang ada pada setiap lengkungannya. Sehingga mustahil jika terdapat sungai-sungai kecil atau rembesan yang mengarah menuju sungai.